Segera download Quran Tadabbur, maka dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat, para guru, para wali santri dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para semua petugas yang ada di Sekolah Al-Wildan, ya, Islamic School. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mendulang faedah dari kisah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang pengorbanan dua orang yang sangat hebat, baik ayah maupun anak yang saleh, Ibrahim alaihissalam sebagai sang ayah dan Ismail sebagai sang putra yang saleh. Tentunya semua kisah dalam Al-Qur'an memberi pelajaran bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Maka haditsa yuftara, bukan kisah fiktif, tapi kisah yang benar-benar pernah terjadi. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka bisa berfikir. Oleh karenanya semua kisah yang Allah bawa dalam Al-Qur'an adalah untuk diambil pelajaran, ya. Makanya sebenarnya mengatakan Al-Qur'an dibagi menjadi 3 bagian. Ada berisi tentang tauhid, asma wa sifat. Kemudian ada yang berisi tentang ahkam, ya, tentang hukum-hukum, dan ada berisi tentang kisah-kisah. Dan kisah-kisah banyak dalam Al-Qur'an. Di antara metode Al-Qur'an dalam memberi maklumat, memberi wejangan dengan membawakan kisah-kisah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah Ibrahim dan putranya Ismail. Taib, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah berkaitan dengan disyariatkannya berkorban, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Yang tanggal 10 Dzulhijjah adalah disebut oleh Allah dengan Yaumul Hajjil Akbar, ya, hari pertemuan besar kaum muslimin sedunia, ya, di hari tersebut, hari yang sangat dahsyat. Dan dia adalah hari terbaik sepanjang tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri." Sungguhnya hari yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahr, yaitu hari 10 Dzulhijjah. Adapun kalau malam yang terbaik sepanjang tahun adalah Lailatul Qadar. Adapun siang yang terbaik adalah Yaumun Nahr. Disebutkan tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang terbaik karena pada hari tersebut khususnya di Mekah dilaksanakan banyak ibadah, ya. Jemaah haji, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah mereka lempar Jamratul Aqabah. Kemudian mereka juga mencukur rambut mereka sebagai ibadah, digundul atau taksir. Kemudian mereka juga tawaf ifadah dan sa'i haji. Itu semua dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian juga mereka menyembelih hadyu, hewan hadyu yang dibawa sebagai syarat haji bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran. Ini dilakukan oleh jemaah haji, semua dikerjakan pada tanggal 10. Semua di tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karenanya di malam tanggal 10 ketika di Muzdalifah, Nabi SAW tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi SAW menghidupkan malam
untuk beribadah, tapi untuk tanggal 9 malam di Muzdalifah, Rasulullah SAW begitu tiba di Muzdalifah, Rasulullah SAW salat maghrib dan isya di jamak, kemudian Rasulullah SAW tidur. Rasulullah SAW kemudian tidur, tidak menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Ini di luar kebiasaan Nabi SAW. Kenapa? Karena tanggal 10, kata para ulama, banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan oleh Nabi SAW. Tanggal 10. Ya tadi, di antaranya yang saya sebutkan tadi, melempar jamratul aqabah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i haji, kemudian bertahallul, ya, kemudian menyembelih hewan-hewan hadiyu Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW menyembelih 100 ekor onta, ya, hari tersebut, ya. Sementara kaum muslimin yang tidak berhaji, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah mereka ikut serta meramaikan hari tersebut dengan adhahi, dengan hewan korban. Dengan hewan korban, ya. Sehingga jadilah hari terbaik sepanjang tahun adalah Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Disebut dengan Idul Adha, yaitu hari kurban, hari kurban. Nah, kurban ini sebagaimana kita ketahui bersama, sebabnya adalah kisah tentang pengorbanan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tapi bagaimana kisah tersebut? Kita tahu bahwasanya Ibrahim alaihissalam, ya, berdakwah di negerinya Babil dan beliau mengalami ujian yang sangat berat, ya. Di mana seluruh satu negeri semuanya kafir, beliau sendirian aja. Beliau sendirian, ya, menghadapi mereka, ya. Kemudian akhirnya beliau diusir bahkan oleh ayahnya, ya. Ya, sampai ayahnya mengancam untuk la illam tantahi la arjumannak, kalau kau tidak berhenti mendakwahi wahai Ibrahim, aku akan merajamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, diusir oleh ayahnya. Padahal Ibrahim sangat sayang kepada ayahnya. Kemudian dimusuhi oleh satu negeri, ya. Kemudian akhirnya begitu jengkelnya mereka kepada Ibrahim, akhirnya mereka membuat kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, ya. Dan itu butuh waktu lama untuk mengumpulkan kayu bakar. Kalau kita baca buku tafsir, sampai di antara mereka ada yang bernazar, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu untuk membakar Ibrahim. Di antara mereka saking jengkelnya kepada Ibrahim. Kalau saya sembuh, saya akan bawa mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Dan seperti itu. Sampai akhirnya dibuatlah kayu bakar yang sangat banyak. Kemudian Ibrahim dilemparkan dalam lautan api tersebut. Dan Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong. Dan akhirnya Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, ya, dan selamat bagi Ibrahim. Ibrahim selamat. Setelah itu akhirnya Ibrahim harus meninggalkan negeri yang sangat dia cintai, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya. Dan ini ujian tersendiri bagi Ibrahim alaihissalam, keluar sendirian meninggalkan negeri tersebut. Kemudian di antara yang beriman kepada beliau setelah itulah Nabi Lut alaihissalam. Fa'amana lahu Lut. Nabi Lut beriman kepada Ibrahim. Tapi perhatikan di sini, apa yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dia diusir dari kotanya, kota Babil, ya. Dan ini ujian, harus meninggalkan tanah kelahiran, kota yang selama ini dia tinggal di situ, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halamannya. Ketika Ibrahim alaihissalam keluar dari negerinya Babil, Irak, maka dia berdoa, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku sayahdin, dia akan beri petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar. Ibrahim berdoa, disebutkan Ibrahim ketika berdakwah sampai diusir, dia masih muda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka mengatakan yang mencaci maki Tuhan kita ada seorang pemuda, seorang remaja. Bisa jadi umurnya mungkin cuma, ya, entah 20-an kurang lebih Ibrahim ketika itu. Dia keluar, kemudian dia berdoa kepada Allah, ingin dianugerahkan anak saleh. Subhanallah, kemudian walhasil dia pun menikah dengan Sarah.
Kemudian kisah yang singkat akhirnya menikah dengan Sarah, bertahun-tahun tidak punya anak, puluhan tahun tidak punya anak. Kemudian akhirnya satu hari Ibrahim dan Sarah melewati negeri Mesir. Kemudian ada seorang raja yang ingin berbuat buruk kepada Sarah. Walhasil tentunya kisahnya panjang, cuma intinya akhirnya Allah menyelamatkan Sarah, ya. Setelah itu kata Nabi SAW, fa akhdamaha Hajar. Maka kemudian sang raja memberi hadiah kepada Sarah Hajar sebagai pembantu Sarah, Hajar, ibunya Ismail. Maka akhirnya tadinya mereka cuma hidup berdua, Ibrahim dengan Sarah, kemudian bertambah seorang pembantu namanya Hajar. Dan akhirnya dalam kehidupan selanjutnya Sarah kasihan lihat suaminya tidak punya anak, ya. Sarah mandul, ya, tidak punya anak. Akhirnya dia pun menghadiahkan pembantunya kepada Ibrahim untuk dinikahi. Akhirnya kemudian Ibrahim pun menikah dengan Hajar dan akhirnya punya anak Ismail. Subhanallah. Kapan punya anak Ismail? Para ulama menyebutkan ketika Ibrahim usianya 80 tahun. Jadi ini pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya doa tidak mesti langsung harus dikabulkan. Terkadang Allah menunda bahkan dalam waktu yang lama sesuai dengan yang Allah kehendaki, ada hikmah di balik itu. Terkadang Allah langsung kabulkan sekejap itu, sebagaimana pernah kita alami. Terkadang kita berdoa, tatkala itu juga Allah kabulkan. Terkadang kita berdoa dan berdoa, kita sudah lupakan, tahu-tahu Allah kabulkan belakangan. Ya, Allah tahu mana yang lebih tepat bagi sang hamba. Tugas kita hanya berdoa dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pelajaran bagi kita bagaimana para anbiya mereka berdoa kepada Allah, minta anak saleh. Dan Ibrahim alaihissalam termasuk nabi yang Allah abadikan doa-doanya minta anak soleh, ya, dan juga nabi-nabi yang lain, ya. Ya. Bagaimana Ibrahim berdoa di sini, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, dan Allah kabulkan puluhan tahun berikutnya. Kalau seandainya Nabi Ibrahim keluar dari Babil umur 20, baru dia punya anak umur 80, berarti kan sekitar 60 tahun baru Allah kabulkan doanya, ya. Baru Allah kabulkan doanya, ya. Tapi Allah lebih tahu mana yang terbaik. Sebagaimana ketika Allah memisahkan antara Yakub dengan Yusuf alaihi wassalam, ya. Nabi Yakub sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Nabi Yakub berdoa, ya, agar Allah mengembalikan Nabi Yakub. Tetapi kapan dikabulkan? Ada yang mengatakan 40 tahun kemudian, ada yang mengatakan 80 tahun kemudian. Baru kemudian dikembalikan karena ada hikmah yang Allah lihat yang kita tidak bisa nangkap. Ya. Seorang tugasnya berdoa kepada Allah, husnudzan kepada Allah, ya. Dia sudah menjalankan ikhtiar, sudah berdoa, masalah dikabulkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Oleh karenanya, betapa sering kita tidak berdoa, Allah berikan. Banyak nikmat-nikmat yang kita tidak minta, Allah berikan, banyak. Ya, coba kita mengingat kembali betapa banyak nikmat yang tidak kita minta, Allah berikan. Bahkan terkadang kita minta cuma sebagian, diberikan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ketika kita sedang minta tidak dikasih, bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Tetapi ada sesuatu yang menjadikan Allah menundanya atau Allah menggantinya, ya. Dan Allah yang hakim, dia yang maha bijak, dia yang lebih tahu. Apa kita bilang Ibrahim bukan orang soleh? Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah. Minta diberikan anak soleh, tidak dikabulkan kecuali setelah 60 tahun. Yakub alaihissalam, orang yang paling dicintai oleh Allah di zamannya, berdoa agar dipertemukan oleh putranya Yusuf, Allah tidak kabulkan kecuali 40 tahun kemudian. Ya. Ya, karena Allah punya hikmah di balik itu semua, ada ujian yang Allah berikan dan ada hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat yang Allah lebih tahu daripada kita. Intinya, akhirnya lahirlah Ismail, ya. Lahirlah Ismail, kemudian Allah menguji lagi Ibrahim karena Sarah cemburu kepada Hajar, bahkan bersumpah ingin melukai Hajar, ya. Akhirnya Allah menyuruh Ibrahim membawa putranya ke Mekah. Ini ujian berat bagi Ibrahim alaihissalam. Anak yang baru lahir, yang dia nantikan puluhan tahun, harus dia bawa untuk berpisah darinya. Kemana dia bawa? Bukan dia bawa ke suatu tempat yang indah, yang penuh dengan makanan, ya, yang penuh hijau, banyak orang. Enggak. Dia bawa putranya Ismail dengan istrinya Hajar ke suatu tempat yang tidak ada apa-apanya. Ya. Dia letakkan, kemudian dia pergi dengan
dengan kesedihan tentunya. Bagaimana seorang ayah yang tidak sayang kepada anaknya, kepada istrinya, ya. Maka Ibrahim pun meletakkan anaknya dan istrinya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan sampai Hajar mengikuti. Ya Ibrahim, atatrukuna bi hadzal wadi. Wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang pun tidak ada, orang enggak ada, makanan enggak ada, tumbuhan tidak ada. Ya, sampai Ibrahim tidak menoleh, sampai akhirnya Hajar mengerti. Hajar mengatakan, Allahu amaraka bi hadza, apakah Allah yang merintahkan engkau? Kata Ibrahim, na'am, benar. Kata Hajar, idzan la yudayyi'una, kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kita. Intinya Ibrahim ketika Hajar sudah balik menuju lembah tersebut, Ibrahim tadinya tidak menoleh ke belakang, akhirnya setelah jauh, haitsu la yarawnahu, ketika anak istrinya sudah tidak lihat dia lagi, maka dia balik menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian dia angkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa dengan haulail kalimat, dengan doa-doa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Sampai doanya terus sampai Nabi Ibrahim berkata rabbi ja'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sungguhnya aku meletakkan di lembah yang gersang ini tidak ada tumbuhan sama sekali. Putraku aku letakkan di sini, ya. Inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalat, agar keturunanku mendirikan salat, ya. Aku letakkan sini agar mereka mendirikan salat, memakmurkan kota Makkah dengan salat. Kemudian dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan jadikanlah anak keturunanku menjadi penegak salat. Lihat, Ibrahim berdoa untuk kepentingan anak-anaknya, agar anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Sebelum punya anak dia sudah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Setelah anaknya ada, dia doakan anaknya juga. Makanya saya katakan bahwasanya ciri-ciri orang tua yang baik adalah orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Yang mendoakan anak-anaknya. Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan yang Allah katakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu. Yang di akhir ayat Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, dan orang-orang yang berdoa rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, ya, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang solehah dan juga anak-anak yang soleh yang menjadi penyejuk pandangan mata, ya. Jadi mereka sisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak dengan ketulusan. Ini ciri ibadur rahman. Dan dipraktekkan oleh para anbiya. Lihatlah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Berdoa, ya Allah anugerahkan anak yang saleh. Ya Allah, jauhkanlah anakku dari kesyirikan. Ya Allah, jadikanlah mereka penegak salat. Ibrahim. Ya. Demikian juga Allah contohkan seperti Nabi Zakaria, ya. La tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya, jangan kau biarkan aku sendirian. Aku ingin punya anak dan engkau sebaik-baik waris, yaitu yang ada setelah aku meninggal. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Nabi Yahya, ya. Dan di awal surat Maryam juga Allah sebutkan bagaimana Nabi Zakaria berdoa, idznada rabbahu nidaan khafiyya Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliyya, ya, yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya. Dia berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sudah sangat tua, rambutku sudah putih seluruhnya, tulangku sudah lemah, istriku mandul, sementara butuh orang-orang yang aku didik sekarang, butuh yang ada yang membimbing, ya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh, yang engkau ridhai, dan seterusnya. Jadi seorang harus menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anaknya, ya. Dan ini sebelum dia punya anak dia sudah berdoa sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah punya anak lebih lagi, kuatkan doa.
Ini ciri orang-orang yang soleh. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak mereka ya. Dan ini ujian dialami oleh Ibrahim alaihissalam, ujian yang sangat berat ya. Bagaimana ketika anak yang dia nantikan selama puluhan tahun, dia nantikan, bayangkan. Dan dia sudah doa sejak puluhan tahun yang lalu. Begitu anak itu muncul, Allah suruh pisahkan dia dari dirinya ya. Para ulama mengatakan karena Ibrahim alaihissalam mendapat predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dan Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Predikat yang sangat tinggi yang tidak diraih oleh siapapun kecuali dua orang. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Dan al-khullah adalah derajat kecintaan yang sangat tinggi, lebih daripada hub, mahabbah, lebih daripada mawaddah ya. Yang paling tinggi adalah khullah. Khullah disebut khullah itu apa? Jika kecintaan sudah meresap ke seluruh bagian hati, ya takhallal, sudah benar-benar meresap. Tidak ada satu bagian hati pun qalbu yang tidak terisi dengan rasa cinta tersebut. Cinta yang sangat mendalam. Ibrahim sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya agar Ibrahim mencapai derajat kecintaan yang sangat dalam, Allah mengujinya pada perkara-perkara yang dia cintai. Perhatikan, Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang dia cintai. Sampai kata Syekh Sa'di mengatakan, agar tidak ada bagian daripada qalbu Ibrahim yang tidak diisi oleh kecintaan kepada Allah. Semuanya kecintaan kepada Allah atau kecintaan karena Allah, semuanya. Sehingga Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang dia cintai. Ya. Coba diuji harus berpisah dari ayahnya yang sangat dia cintai. Diuji ayahnya yang sangat dia cintai kafir. Betapa sedih seorang punya ayah yang kafir. Ya. Sedih ya. Sedih luar biasa. Kemudian diuji dengan harus meninggalkan kampung halamannya. Berat. Diuji. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Tatkala Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan dia sempurnakan perintah-perintah tersebut. Allah mengatakan fa atammahun. Jadi Ibrahim menjalankan perintah tersebut dengan sempurna. Allah puji dalam ayat yang lain, "Wa Ibrahim alladzi waffa." Dan Ibrahim yang menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim luar biasa ya. Alaihissalam diuji pada perkara yang dia cintai. Bisa dari ayahnya, harus dimusuhi oleh satu negeri, Satu negeri bayangkan. Kita kalau dimusuhi orang, 5 orang aja kita sedih, dimusuhi tetangga kita sedih. Ini satu negeri semuanya musuhi dia. Bangga untuk bisa membakar Ibrahim. Ujian berat. Kemudian harus diusir dari negerinya. Harus meninggalkan negeri kampung halaman. Jadi antara ujian berat adalah meninggalkan kampung halaman. Sebagaimana Nabi SAW diuji dengan harus berhijrah. Ya, meninggalkan kampung halaman yang seorang sudah terbiasa tinggal di situ dengan berbagai macam nostalgia yang indah, keluarga di situ, harus meninggalkan kampung halaman, harus pergi ke tempat lain yang bukan tempat tinggalnya. Ini ujian. Kemudian di antara ujian yang berat dipisahkan dari istri dan anaknya. Anak ini bukan sembarang, ini anak dinanti-nantikan oleh Ibrahim, anak pertama. Puluhan tahun dia sudah nantikan. Kita bilang tadi sejak doanya sampai dikabulkan ya mungkin 20 tahun, 30, 40 tahun ya atau 60 tahun. Kalau saja Nabi Ibrahim keluar dari kota Babel sekitar umur 20 masih pemuda, baru dikabulkan umur 80 sekitar 60-an tahun. Kemudian disuruh tinggalkan di tempat yang bukan tempat yang nyaman, tapi di lembah yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Tapi semua dikerjakan oleh Ibrahim dengan tenang. Karena dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ismail tinggal bersama ibunya Hajar, ibunya wanita yang solehah, yang kemudian mendidik putranya ya, sampai akhirnya menjadi seorang remaja yang saleh, kemudian ibunya meninggal dunia. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya Ibrahim menengok putranya beberapa kali, dia ada tugas dakwah, tugas yang lainnya. Sehingga dia hanya tengok dengan burak, nengok Ismail. Apakah ujian sudah selesai? Jawabannya belum ya. Diuji lagi Ibrahim pada perkara yang lebih berat daripada itu. Disuruh menyembelih putranya Ismail ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saffat ayat 102. Kata Allah, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Tatkala anak ini yaitu Ismail sudah sampai pada umur sanggup, itu sudah menjadi remaja, sudah kuat. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala,
Kalau kita didik anak ya dari kecil ya kita masih perlu pengorbanan ngurusin. Ketika dia sudah remaja, sudah jadi orang gampangannya sekarang berbalik kita berharap dia yang memberikan kita perkara-perkara yang baik. Jadi orang misalnya kita sekolahkan, kuliahkan anak dengan perjuangan semua sampai jadi dokter. Begitu jadi dokter sudah. Sekarang bagian dia kerja, kita sudah selesai dari tugas kita, dia membantu kita malahan. Jadi itu kata Syekh Sa'di disitulah waktu umur di mana benar-benar hati kedua orang tua benar-benar bergantung kepada sang anak. Saat itu. Ya benar kita selalu mencintai anak kita ya. Masih kecil kita sayang. Tapi begitu dia sudah jadi orang, sudah siap melanjutkan tugas bapaknya istilahnya. Sudah sang bapak bisa mewakilkan pekerjaannya kepada sang anak. Sudah menjadi seorang luar biasa. Situlah benar-benar hati seorang benar-benar terikat kepada sang anak. Saat itulah umur itu Allah menguji Ibrahim. Allah tidak menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya ketika umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu memang berat, tapi lebih berat sekarang ini. Sudah dewasa. Balagha ma'ahu sa'ya, sudah mencapai usia sanggup. Sudah istilahnya istilah kita sudah jadi orang. Ya. Saya ingat dulu ada kawan dia punya anak semata wayang ya. Kemudian dia kuliahkan ketika sudah jadi dokter, sudah wisuda, meninggal. Subhanallah, ujian berat sekali. Ya. Kita anak umur berapa pun ujian sangat berat, apalagi sudah mencapai usia seperti itu. Maka Allah menjadikan Ibrahim bermimpi ya, menyembelih sang anak. Ya. Dia pun datang kepada sang anak menyampaikan perintah Allah. Kita tahu mimpi para anbiya adalah wahyu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sungguhnya aku melihat dalam tidur, dalam mimpi, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut engkau?" Kata Ismail, "Qala ya abati if'al ma tu'mar." Kata Ismail, "Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Kau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar ya. Di antara hal yang menakjubkan di sini, Ibrahim alaihissalam diuji pada ujian yang sangat berat, harus menyembelih putranya ya di umur yang seperti itu ya. Kemudian dia diberi perintah dalam kondisi bermimpi. Kita tahu mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Makanya Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu berupa mimpi muqaddimah hampir setengah tahun sebelum dia didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Adalah wahyu yang paling rendah. Bahkan Allah tidak sebut dalam ayat yang Allah mengatakan maka li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang diajak berbicara oleh Allah kecuali dengan ilham ya, Allah beri wahyu langsung, atau mi wara'i hijab, atau Allah ngomong langsung, atau Allah kirim seorang rasul untuk menyampaikan. Adapun mimpi Allah tidak sebutkan dalam ayat tersebut karena mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Derajat wahyu yang paling rendah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mimpi sekali. Dia tidak mimpi 2 kali, tidak mimpi 3 kali, tapi dia tahu ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tunggu harus mimpi 2 kali, harus mimpi 3 kali, harus mimpi 4 kali, tidak begitu, mimpi sekali langsung dia sampaikan kepada Ibrahim, kepada Ismail putranya. Dan dia tidak ada tawar-menawar, dia tidak mengatakan ya Allah, ya, adakah perintah yang lain, jangan yang ini ya Allah. Tidak. Dia langsung mimpi, langsung datang kepada putranya menyampaikan mimpi tersebut. Dan perhatikan di sini, Ibrahim ketika menyampaikan hal ini kepada Ismail, dia mengatakan ya bunayya inni ara fil manami, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuk. Kata para ulama, Ibrahim menggunakan fi'il mudhari ketika menyampaikan. Present tense ya. Anni azbahuk. Aku sedang menyembelihmu. Jadi dia tidak mengatakan aku lihat dalam mimpi, aku sudah menyembelihmu. Tidak, tapi dia semuanya menggunakan dengan fi'il mudhari. Anni ara, inni ara, aku melihat, sedang melihat dalam mimpiku. Anni azbahuk, sungguhnya aku menyembelih engkau. Benar-benar dia hadirkan dalam benaknya mimpi tersebut dan dia sampaikan kepada putranya. Berat. Kemudian Ibrahim tidak mengatakan dengan perkataan
sini saya sembelih engkau enggak. Dia berupa dalam bentuk tawaran. Dia nyampaikan kepada putranya dengan tawaran. Fanzur madza tara. Dia tahu anaknya anak soleh. Jadi dia bilang, nak sini nak saya sembelih engkau enggak. Dia bilang, fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Karena dia tahu anaknya ini sangat taat. Qala ya abati, kata Ismail, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah, kau akan dapati aku insyaallah minas sabirin. Dapati aku termasuk orang yang sabar. Di sini Ismail alaihissalam tidak ujub dengan kesolehan dia dan dia mengatakan engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Karena semua kembali kepada Allah. Kesolehan seseorang, keberhasilan seseorang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ismail tidak mengatakan tenang ayah, saya akan sabar, enggak. Tapi dia bilang insyaallah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini perkara yang menakjubkan, kita takjub dengan Ibrahim alaihissalam yang begitu tegar ketika disuruh menyembelih anaknya, putra yang sangat dia cintai semata wayang di usia yang sanggup, usia yang benar-benar seorang ayah hatinya terpikat dengan sang anak. Ya, kita merasa Ibrahim sangat hebat. Bagaimana dia kemudian mau menjalankan perintah tersebut. Ya, bayangkan kalau ada orang tua anaknya meninggal, dia akan sedih luar biasa. Ya. Meskipun anak tersebut anak nakal misalnya, anak nakal meninggal dia akan sedih. Atau meskipun anak tersebut kecelakaan atau meninggal karena kenakalan, karena narkoba, dia pasti sedih. Bagaimanapun itu thamaratu fuadi, itu adalah buah hatinya. Dia pasti sedih. Nah, bagaimana lagi kalau kemudian anak tersebut anak yang soleh, yang nurut, yang rajin ibadah, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah anak tersebut kecelakaan, dia akan sedih. Apalagi anak tersebut dibunuh orang, dia akan sedih. Luar biasa. Apalagi sekarang yang jadi masalah yang disuruh nyembelih dia sendiri, bukan orang lain. Seandainya orang lain yang menjalankan, itu pun sudah ujian luar biasa. Orang lain yang sembelih, itu pun ujian luar biasa. Enggak, Allah menyuruh Ibrahim sendiri yang langsung turun tangan menyembelih putranya Ismail. Ini luar biasa ya. Berkaitan dengan anaknya, anak soleh yang dia nanti-nantikan dan dia harap-harapin, ternyata disuruh untuk disembelih. Kita kagum dengan Ibrahim alaihissalam. Dan ini ujian lebih berat daripada ujian sebelumnya. Lebih berat dari Ibrahim ketika dilemparkan di lautan api. Lebih berat ketika Ibrahim diusir oleh ayahnya, diancam untuk dirajam oleh ayahnya. Lebih berat ketika Ibrahim dimusuhi oleh satu negeri. Lebih berat dari ketika Ibrahim harus meninggalkan kampungnya. Lebih berat daripada sebelumnya ketika Ibrahim harus berpisah dari istrinya Hajar. Lebih berat dari sebelumnya ketika Ibrahim harus meninggalkan Ismail di lembah yang kering. Sekarang di puncak-puncak berat, anaknya harus dia sembelih sendiri. Kita takjub dengan Ibrahim. Tadi saya katakan karena bahkan lama seperti Syekh Sa'di mengatakan ada rasa cinta yang masih dalam qalbu Ibrahim, Allah ingin bersihkan. Harus semuanya diisi oleh cinta kepada Allah karena Ibrahim telah mencapai derajat khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita kagum dengan Ibrahim alaihissalam, namun kita tidak kalah kagum dengan anaknya Ismail. Tidak tahu mana yang lebih hebat dalam hal ini. Ismail alaihissalam begitu salehnya, begitu patuhnya kepada bapaknya, subhanallah. Dan ini lihat hasil didikan sang ibu. Kalau kita lihat kisah Ismail, Ismail ini jarang didatangi oleh Ibrahim. Yang lebih dominan mendidik Ismail adalah ibunya Hajar. Dan banyak kisah-kisah yang keberhasilan di tangan ibu ya. Mulai dari kisah para nabi ya. Lihat contohnya Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang didik? Enggak ada bapaknya. Maryam, ibunya yang didik. Ibunya yang hebat, luar biasa. Ya. Mendidik anaknya menjadi Nabi Isa, seorang hamba yang sangat saleh. Pengaruh ibu sangat luar biasa. Kita juga Ismail juga siapa yang didik? Ibunya Hajar. Ibrahim alaihissalam bapaknya hanya tengok sesekali, tapi lihat menjadi anak yang luar biasa. Kalau kita juga kisah misalnya Imam Malik, yang didik siapa? Ibunya. Imam Ahmad, yang didik siapa? Ibunya. Al-Bukhari, siapa yang didik? Ibunya. Oleh karenanya peran ibu ya dalam keberhasilan anak sangat luar biasa. Ibu-ibu ya apalagi zaman sekarang ya, hati-hati, anak-anak adalah amanah. Ya, jangan kita terlalu sibuk dengan dunia kita ya. Sehingga kita lalai untuk mendidik anak-anak. Sisihkan waktu mendoakan mereka,
bercengkrama dengan mereka, ngajarin mereka ya. Nah, karena keberhasilan mereka, kesalahan mereka adalah kebahagiaan dari seorang ibu ya. Sungguh anak saleh adalah anak yang sangat diharamkan. Dia sangat diharapkan oleh orang tua. Percuma kalau anak kita kemudian ternyata berhasil kaya raya tapi tidak soleh. Ya. Tapi bikin anak yang soleh, pengaruh ibu luar biasa. Ya. Dan lihatlah Ismail alaihissalam, solehnya luar biasa sampai dia tidak mengatakan ya ayah, pikir dulu lah ayah, tidak ada, coba minta sama Allah perintah lain ya, jangan inilah, kita kan jarang ketemu. Dia enggak bilang gitu, dia bilang lakukan apa yang kau diperintahkan. Ini anak semata wayang. Dan dia pasrah kepada ayahnya. Maka sampai Allah mengatakan kita tidak tahu mana yang lebih hebat di sini, Ibrahim atau Ismail. Dua-duanya hebat. Dua-duanya hebat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis ketika anaknya sudah setuju untuk disembelih, maka Ibrahim alaihissalam menyiapkan segala hal, menyiapkan pisaunya, belatinya untuk menyembelih anaknya, dan dia berjalan menuju ke Ismail untuk mengambil anaknya untuk digiring ke tempat penyembelihan. Ya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ibrahim alaihissalam berjalan menuju ke Ismail, maka dia digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan, muncul syaitan menggodanya, entah apa yang diucapkan syaitan. Intinya untuk memundurkan dia, mengalihkan dia dari pelaksanaan perintah tersebut. Mungkin ditakut-takuti, mungkin kamu belum punya anak cuma satu, ngapain disembelih. Mungkin setan bilang mintalah permintaan yang lain, mintalah dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala, keringanan dan yang lainnya ya, macam-macam ya. Tapi Ibrahim apa yang dilakukan? Dia ambil kerikil, dia lempar 7 kali itu setan. Setan kemudian menghilang. Ibrahim jalan lagi, setan muncul lagi. Ya, setan tidak putus asa. Setan tidak putus asa. Kalau menggoda Ibrahim tidak putus asa, apalagi menggoda kita ya. Kemudian setan muncul lagi kedua kali menggoda. Ibrahim lempar lagi 7 kali. Kemudian ketika melewati Jamratul Aqabah, lokasi Jamratul Aqabah, setan muncul lagi, menggoda lagi. Ibrahim lempar lagi 7 kali. Maka dari situlah disyariatkan melempar jamarat. Dari situlah disyariatkan melempar jamarat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini dia mengatakan asy-syaitana tarjumun wa millata abikum Ibrahim tattabi'un. Kalian melempar syaitan ketika melempar jamarat dan kalian mengikuti agamanya nenek moyang kalian Ibrahim alaihissalam. Makanya seorang ketika melempar jamarat dia menghadirkan kisah ini, dia mengatakan Allahu Akbar, betapa sering syaitan menggoda. Ibrahim saja digoda apalagi kita. Allahu Akbar sambil melempar. Setan kecil Allahu Akbar. Betapa sering kita gugur digoda oleh syaitan. Ya, betapa sering kita tersungkur digoda oleh syaitan. Maka ketika kita di jamarat kita tidak ada syaitan di situ, tapi kita mengingat akan kisah ini. Allahu Akbar sampai 7 kali lemparan. Lemparan pertama, lemparan kedua, lemparan ketiga. Jamratul ula, jamratul wusta sama jamratul al-aqabah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim melewati godaan syaitan. Kemudian akhirnya dia pun menuju ke anaknya, kemudian dia bawa anaknya, kemudian dia letakkan dibaringkan di pelipisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma aslama." Tatkala keduanya sudah berserah diri, yaitu Ibrahim dan Ismail, wa tallahu lil jabin, dan kemudian dia meletakkan anaknya di atas pelipisnya, ya. Kata para ulama, ya, agar Ibrahim kuat untuk menyembelih anaknya. Dia letakkan di atas pelipisnya, dia sembelih dari belakang sini. Kalau sang anak diletakkan begini di atas ini, sang anak akan melihat Ibrahim akan lihat anaknya, dan dia tidak, ya berat ya. Bagaimana lihat anaknya, kemudian anaknya melihat pisau, kemudian dia sembelih melihat bagaimana raut wajah anaknya. Dia tidak ingin, maka dia letakkan di pelipis anaknya agar anaknya enggak melihat, dan dia sembelih dari belakang agar anaknya tidak lihat. Ini di antara usaha agar segala hal yang bisa merintangi kita melakukan ibadah kepada Allah kita jauhkan. Ya, kita jauhkan. Selama ini merintangi kita jauhkan. Maka ini di antara cara Ibrahim agar alaihissalam agar dia bisa menyembelih anaknya. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, diletakkan anaknya kemudian siap dia sembelih ya. Ketika dia tinggal menyembelih, dan bagi mereka orang-orang sangat kuat, mudah menyembelih sekali langsung selesai. Di saat-saat yang genting tersebut, Ibrahim sudah pasrah, Ismail sudah pasrah. Allah mengatakan falamma aslama, dua-duanya sudah pasrah. Mau diapain, ini perintah Tuhan. Di saat yang genting tersebut, maka Allah beri solusi. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu.
Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sungguh ini adalah ujian yang nyata, ujian yang berat, yang sangat-sangat super berat. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang besar, ya. Akhirnya di saat-saat genting tersebut Allah beri pertolongan kepada Ibrahim alaihissalam, sehingga yang disembelih bukanlah putranya, tapi ada kambing yang Allah kirimkan sebagai ganti dari putranya Ismail, dan itu terjadi di saat-saat genting. Ini dalil bahwasanya kadang pertolongan datang di saat-saat puncak kegentingan. Inna ma'al usri yusra, sungguh dalam kesulitan ada kemudahan. Oleh karenanya ketika Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf hilang, kemudian Binyamin juga hilang, kemudian kakak mereka ditahan. Di saat-saat yang semakin parah seperti itu, sampai dia sudah menangis, sampai matanya sudah putih, dia tidak putus asa. Bahkan semakin tinggi keyakinannya, ya. Karena sering pertolongan datang di puncak-puncak kesulitan. Tatkala seorang benar-benar bertawakal kepada Allah, dia lepaskan semua sebab dunia, dia tahu dunia ini hanya ikhtiar, tapi yang menentukan hanyalah Rabbul Alamin. Jadi saat genting tersebut, Nabi aku berdoa, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan kepadaku mereka seluruhnya, anak-anakku tersebut. Maka dia nasihati kepada anak-anaknya yang lain untuk mencari mereka. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai putra-putraku, carilah kabar tentang Yusuf dan adiknya Binyamin. Wa la tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Justru di saat-saat genting terkadang Allah beri pertolongan. Inilah sebabnya kemudian diabadikan kisah Nabi Ibrahim dengan syariat korban. Dengan syariat korban, sehingga kita kaum muslimin sekarang kalau berkorban hendaknya kita menghayati tentang kisah seorang ayah yang soleh dengan putranya yang sangat soleh. Ya. Bagaimana pengorbanan mereka berdua demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di antaranya dianjurkan untuk berdoa, ya, agar Allah menganugerahkan anak yang soleh. Sudah kita sebutkan di awal, sebelum kita punya anak kita berdoa. Tatkala kita sudah punya anak kita berdoa, dan doa tersebut berkesinambungan, ya, agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Ini punya pengaruh besar. Dua orang tua punya pengaruh besar terhadap anak. Makanya dalam hadis disebutkan doa yang tidak ditolak, di antaranya doaul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya, dalam sebagian riwayat ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya, doa kebaikan maupun doa keburukan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi mendoakan anak kita kalau bukan kita? Sisihkan waktu bangun malam, angkat kedua tangan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali ujian, banyak sekali perkara yang bisa memalingkan anak kita dari jalan yang lurus. Dengan adanya medsos, dengan adanya internet, dengan adanya pertemanan, zaman sekarang ada K-pop, drama Korea dan macam-macam. Fitnah menimpa, ya, banyak, bukan cuma menimpa orang-orang yang sekolah di sekolah umum, bahkan di pondok-pondok, ya. Bahkan menimpa banyak hal. Fitnah masuk dengan begitu kuat, tidak bisa kita hadang. Ya, masuk ke rumah-rumah kita. Siapa yang punya HP maka dia sulit untuk selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktu kita untuk bangun malam, berdoa kepada Allah, doakan untuk anak-anak, ya. Doa untuk anak dengan doa yang terus, dan sering kita doakan mereka. Ini juga dalil bahwasanya para nabi adalah para hamba. Mereka berdoa kepada Allah bahkan dalam hal urusan anak-anak. Mereka berdoa kepada Nabi Zakaria, berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas nabi-nabi tersebut kemudian kita beribadah kepada mereka sebagaimana kaum Nasara yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi sendiri mereka adalah hamba yang beribadah kepada Rabbul Alamin. Kemudian juga disyariatkan kita bermusyawarah dengan anak kita, terutama dalam kondisi berat. Lihat Ibrahim bermusyawarah dengan putranya. Dia berkata, "Fanzur madza tara?" Wahai putraku, menurutmu bagaimana? Ngobrol. Kita memang ada perkara yang kita ambil keputusan, tapi tidak ada salahnya kita ngobrol sama anak kita. Sehingga dia mengerti apa yang harus kita kerjakan. Anak jangan dianggap mereka enggak ngerti terus. Kita ajak ngobrol, dia ngerti. Ya, begini, bagaimana menurutmu? Meskipun keputusan sudah ada di hati kita, tapi kita ajak obrol sehingga dia mengerti apa yang sedang mau kita kerjakan. Ya, apalagi anak sudah remaja, sudah ngerti diomongin lah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ngobrol dengan anaknya.
Ini dalil bahwasanya orang beriman pasti diuji ya, dan semakin tinggi iman semakin berat ujian ya. Dan tadi kita sebutkan justru orang yang semakin cinta kepada Allah sering terkadang diuji pada perkara yang dia cintai. Sering diuji pada perkara yang dia cintai ya. Lihatlah Nabi Muhammad SAW diuji mirip-mirip dengan Nabi Ibrahim ya. Diuji dari meninggalkan kampung, harus hijrah meninggalkan kampungnya. Kemudian paman yang sangat dia cintai, Abu Thalib, ternyata meninggal dalam kondisi kafir. Istrinya sangat dia cintai, Khadijah, yang merupakan tempat curhat dia sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya kapan? Di saat-saat lagi intimidasi semakin kuat. Orang-orang yang cintai kemudian yang diuji kepada Nabi SAW. Belum anak-anaknya semua meninggal. Mulai dari Abdullah, Qasim, ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, ya, yang tersisa Ibrahim, 6 orang anaknya semua meninggal. Cuma yang tersisa cuma Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal setelah Nabi. Tapi yang lainnya Nabi meninggal di zaman kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kalau kita lihat ujian Nabi banyak, ya, Nabi diuji pada perkara-perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi Ibrahim sudah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian di antara faedah betapapun besar ujian, kita husnudzan kepada Allah. Yang penting kita hadapi dengan bertakwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya, ya. Selama kita bertakwa, insya Allah ada solusi. Insya Allah ada solusi, ya. Kalau kita tidak ada solusi, kita perbaiki ketakwaan kita. Ketakwaan kita mungkin bermasalah sehingga tidak ada solusi. Harusnya ada solusi. Harusnya ada solusi dalam menghadapi problematika. Insya Allah ada solusi. Kemudian terkadang solusi muncul di puncak-puncak kesulitan. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan, Ibrahim ketika akan menyembelih baru datang solusi. Sebagaimana tadi kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika anak-anaknya 3 tertahan, baru kemudian Allah berikan solusi. Kemudian di antara faedah, seorang jangan ujub dengan kesolehan dia, jangan ujub dengan imannya. Lihatlah Ismail alaihissalam, dia mengatakan saja di dunia insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku ayahanda, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pede dengan ilmu kita, jangan kita pede dengan iman kita. Kita ini kalau Allah tidak tolong tidak bisa apa-apa. Ya. Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Ibrahim tadi meletakkan anaknya di pelipis, ya, agar dia tidak terhambat dari menyembelih anaknya. Dan ini faedah bahwasanya segala perkara yang bisa menghalangi kita menjalankan ibadah, kita jauhkan. Ini bikin susah, ini bikin saya ragu, ini bikin saya bimbang. Jauhkan. Kita ingin kita beribadah dengan lapang karena ujian banyak ya. Kecintaan Ibrahim kepada anaknya tidak menghalangi dia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu yang kita perhatikan terutama kepada orang tua. Jangan karena kita cinta kepada anak malah kita menjerumuskan dia dalam keburukan, ya. Ibrahim cinta kepada anak tapi dia menjalankan perintah Allah. Dia tahu di balik perintah Allah ada hikmah, ya. Sebagian orang tua saking sayang sama anaknya semua diberikan kepada anaknya. Anaknya dibiarkan manja tapi berlebihan. Anaknya memang harus manja. Kita manjain anak-anak, waktunya kita manjain, ya, sebagaimana kita dulu kecil kita manja, kita sayang. Tapi jangan kesayangan kita berlebih-lebihan sehingga menjerumuskan dia dalam hal yang tidak benar. Anak-anak dibiarkan main-main berlebihan, dikasih semua fasilitas, akhirnya rusak. Kalau kita sayang kepada anak-anak, kita jangan berikan semua fasilitas. Kita harus mendidik dia menjadi orang yang bisa mandiri di kemudian hari. Ya, kalau kita enggak ada bagaimana? Artinya kita harus siapkan, kita berusaha. Kalau kita sudah berusaha kita meninggal, ya Allah akan urus anak tersebut. Tapi kalau sejak awal tidak kita perhatikan, gara-gara kita saking sayangnya, semuanya diberikan, semua dimanjakan, akhirnya kita justru menjerumuskan anak kita dalam kerusakan. Akhirnya kita malah berkhianat kepada Allah atas amanah tersebut. Ini banyak terjadi, baik orang tua maupun ayah maupun ibu, ya. Terlalu sayang kepada anaknya sehingga akhirnya anaknya jadi rusak gara-gara terlalu sayang tersebut. Justru kalau Anda sayang, anak harus diperhatikan, dididik, jangan dimanjain melulu, ya. Ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita marah, ada waktunya kita sayang, harus diperhatikan itu semua demi untuk anak tersebut, ya. Inilah kisah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, merupakan sebab kita menyembelih setiap tahun, berkorban setiap tahun. Harapan kita bahwasanya seorang ketika menyembelih dia menghadirkan ini, bagaimana pengorbanan Ibrahim yang luar biasa ketika menyembelih anaknya yang sangat saleh. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang mulia, adzabhu, menyembelih. Makanya Allah mengatakan
inna a'tainaka kal kautsar fasholli rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar di surga. Oleh karenanya fasholli rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah. Kata sebagian ulama di antara bukti syukur kita kepada Allah adalah menyembelih. Dia menyembelih adalah ibadah maliyah, ibadah harta yang sangat agung. Maka seorang kalau diberi kelapangan jangan sia-siakan untuk menjalankan ibadah ini, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan syiar tauhid. Kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk mengenang atau mengingat bagaimana pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan Ismail sehingga adanya syariat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini saja kepada rekan-rekan seluruhnya, kepada para wali murid, kepada guru-guru, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita berjuang dalam mendidik anak-anak kita semua. Semoga Allah kumpulkan kita bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama orang tua di surga kelak dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.